Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum pertama kali masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, mereka pasti masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka untuk masuk surga syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan baik. Bayangkan mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya dijadikan standarisasi untuk bisa masuk ke surga. Orang yang datang dari belakangan setelah mereka kalau ingin masuk surga syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka dijadikan barometer, mengikuti manhaj mereka barometer untuk masuk surga atau tidak. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, wa qala alladziina kafaru, ya, berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya, law kana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya Al-Qur'an itu baik, tentu teman-temannya Muhammad itu ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Quran itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, wa amma ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu baik, kita yang pasti duluan daripada para sahabat. Ahlu sunnah tidak, adalah sebaliknya. Ahlu sunnah meyakini, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf, generasi yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kemudian datang orang-orang ya ngaku ahlu sunnah. Ngaku apa? Ahlu sunnah. Saya bilang nama ahlu sunnah wal jamaah ini nama yang mulia. Nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda. Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Ya, sama seperti kita Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlu sunnah disebut ahlu sunnah, penamaan tersebut untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut ahlu sunnah adalah untuk membedakan, karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum." Sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari ahlu sunnah, yunzar ila ahlu sunnah, fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya ahlu sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya ahlu bid'ah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul ahlul bid'ah. Maka perlu ada nama yang bedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Perlu ada. Nah sekarang semua orang ngaku-ngaku ahlu sunnah. Ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru. Namanya apa? Salafiyin atau salafiyun. Manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau bilang manhajus salaf, harus ada salafnya. Kalau ahlu sunnah mereka masih ngaku kita ahlu sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ini bid'ah hasanah. Berarti ahlul bid'ah hasanah. Ahlul bid'ah hasanah wal jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya ini nama yang mulia, ahlu sunnah. Berarti ente harus berdalil dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente ahlu sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ente tidak dikatakan ahlu sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang berani. Ya. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Enggak ada. Terus ente mengatakan ente ahlu sunnah? Enggak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita ahlu sunnah kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil bisa. Allah di atas. Ayat, hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada. Terus ente bilang ente ahlu sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap mengaku, ya sudah. Kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para
salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini. Karena mereka mengatakan ini bid'ah jelas, tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah. Ya. Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus salaf. Azan kah? Belum. Baik, jadi nama Ahlus Sunnah ini wal Jamaah adalah untuk tamyiz. Pembeda. Ya. Bukan tazkiyah. Rekomendasi. Jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf, ente kayak sudah benar aja. Saya belum benar, cuma saya senang di atas mandat salaf. Saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu. Saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka. Manhaj saya berbeda dengan apa? Mereka. Maksudnya manhajus salaf yaitu berusaha mengikuti apa? Manhajus salaf, ya. Berarti berusaha meniti jalan para salaf secara umum, terutama kita.